Insinyur Abdul Soma MM selaku pembimbing. Dan perkenalkan, nama saya Elizabeth Sastri Mahindrasari 2040123128, dan hari ini akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Pengaruh literasi keuangan, literasi digital, jenis kelamin, dan fear of missing out atau FOMO pada toleransi risiko investasi melalui pengungkapan informasi. Kita berangkat dulu dari latar belakang. Terdapat peningkatan jumlah investor di Indonesia dengan mayoritas demografi yaitu Gen Y dan Gen Z mulai dari tahun 2021 sampai 2024, dan data ini menurut Kustodian Sentral Efek Indonesia di tahun 2024. Lalu kita berangkat lagi bahwa terdapat peningkatan indeks literasi dan juga inklusi keuangan dari tahun 2013 sampai 2022. Namun kita bisa lihat dari gap ini terdapat selisih perbedaan yang cukup jauh antara literasi keuangan dan juga inklusi keuangan, dan data ini menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022. Dan data ini pun ternyata mengakibatkan terdapat kasus investasi ilegal sampai kerugian 139 triliun rupiah, dan OJK pun memblokir 1.218 entitas ilegal, dan data ini juga menurut CNN Indonesia di tahun 2024. Dan menurut data ini, maka menarik untuk memperhatikan bagaimana perilaku investor di Indonesia. Dan kita bisa fokus ke investor generasi Y dan Z, dan kita bisa melihat dari sisi pengetahuan, sifat, sikap, dan juga informasinya. Untuk pengetahuan, kita bisa melihat dari literasi keuangan dan juga literasi digitalnya. Untuk sifat, kita bisa melihat dari jenis kelamin, dan bahwa ternyata penelitian sebelumnya pria cenderung memiliki tingkat toleransi risiko yang lebih tinggi. Selanjutnya untuk sikap, kita bisa melihat dari FOMO atau fear of missing out, di mana individu dengan sikap FOMO seringkali melakukan investasi yang terburu-buru sehingga tidak menghasilkan return yang maksimal. Dan untuk informasi, kita melihat dari disiplin pasar, yaitu pengungkapan informasi atau information disclosure memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi dan juga mengurangi asimetri informasi. Dan maka dari itu pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap toleransi risiko investasi generasi Y dan Z. Untuk selanjutnya, bagaimana pengaruh literasi digital terhadap toleransi risiko investasi generasi Y dan Z. Selanjutnya, bagaimana pengaruh jenis kelamin terhadap toleransi risiko investasi. Selanjutnya, bagaimana pengaruh FOMO terhadap toleransi risiko investasi. Selanjutnya, bagaimana pengaruh literasi keuangan yang dimediasi oleh pengungkapan informasi terhadap toleransi risiko investasi. Selanjutnya, bagaimana pengaruh literasi digital yang dimediasi oleh pengungkapan informasi terhadap toleransi. Selanjutnya, bagaimana pengaruh jenis kelamin yang dimediasi oleh pengungkapan informasi terhadap toleransi risiko investasi. Selanjutnya, bagaimana pengaruh FOMO yang dimediasi oleh pengungkapan informasi terhadap toleransi risiko investasi. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh literasi keuangan, literasi digital, jenis kelamin, dan FOMO secara bersamaan terhadap toleransi risiko investasi melalui pengungkapan informasi. Dan dengan begitu, tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh literasi. Oke, baik. Berikut untuk kerangka pemikirannya dengan hipotesis pertama, yaitu literasi keuangan memiliki pengaruh yang positif terhadap toleransi risiko investasi. Selanjutnya, literasi digital memiliki pengaruh yang positif terhadap toleransi risiko investasi. Selanjutnya, jenis kelamin memiliki pengaruh yang positif terhadap toleransi risiko investasi. Selanjutnya, FOMO memiliki pengaruh positif terhadap toleransi risiko investasi. Selanjutnya, literasi keuangan yang dimediasi oleh pengungkapan informasi memiliki pengaruh yang positif terhadap toleransi risiko investasi. Selanjutnya, literasi digital melalui pengungkapan informasi berpengaruh secara positif terhadap toleransi risiko investasi. Lalu selanjutnya ada juga jenis kelamin melalui pengungkapan informasi memiliki pengaruh yang positif terhadap toleransi risiko investasi. Selanjutnya ada FOMO melalui pengungkapan informasi mempengaruhi secara positif toleransi risiko investasi. Dan yang terakhir, literasi keuangan, literasi digital, jenis kelamin, dan juga FOMO memiliki pengaruh yang positif secara simultan terhadap toleransi risiko investasi melalui pengungkapan informasi. Dan berikut operasionalisasi variabel untuk variabel independennya. Dari literasi keuangan menurut Chandler Colpe dibagi menjadi 4, yaitu pengetahuan umum keuangan pribadi, tabungan dan pinjaman, asuransi, dan juga investasi. Untuk literasi digital menurut Kominfo dibagi menjadi 4. Ada digital skill, digital ethics, digital safety, dan juga digital culture. Untuk jenis kelamin dibagi menjadi laki-laki dan perempuan. Dan FOMO menurut Shebelsky dibagi menjadi 4, ada comparison with friends, being left out, missed experiences, dan juga
juga compulsion. Untuk variabel mediasi diambil dari Stefano, yaitu pengungkapan informasi. Untuk variabel independen yaitu toleransi risiko investasi menurut Kanada Dasar. Dan skala pengukurannya skala ordinal yaitu Likert 1 sampai 5, dan juga skala nominal jenis kelamin laki-laki 0 dan juga perempuan 1. Berikut metode penelitiannya, yaitu kuantitatif dengan tujuan kausal dan dilakukan secara cross-sectional. Dan untuk populasinya itu investor generasi Y dan Z yang berdomisili di Jawa Barat, dan menggunakan rumus H, maka diambil minimal sampel yaitu 385 responden, dan nanti akan diolah dengan teknik analisis partial least square, structural equation modeling atau PLSM. Dan berikut hasil penelitiannya, pengumpulan data primer ini dilakukan via questionnaire Google Form, dan juga rentang waktu pengumpulannya itu dari Januari sampai Maret 2025, dan data yang didapatkan sebanyak 447 responden dengan pembagian pria 51,68%, wanita 48,32%. Untuk generasinya, generasi Y itu terdiri dari 51,01%, dan Gen Z-nya itu di 48,99%. Dengan rentang pendapatan yang paling banyak itu 2,3 juta sampai 4,6 juta di 39,15%, dan juga untuk selanjutnya dari 4,6 juta sampai 9,2 juta di 39,37%. Dan untuk persebaran domisilinya paling banyak ada di Kota Bandung yaitu 24,61%. Untuk selanjutnya ada di Kabupaten Bandung di 10,96%, dan yang terakhir yang urutan ketiganya di Kota Cimahi 8,05%. Dan untuk berikut analisis deskriptif respondennya, untuk literasi keuangan mendapat kategori cukup, untuk literasi digitalnya termasuk yang tinggi, untuk yang FOMO mendapat kategori tinggi juga, untuk pengungkapan informasi dengan kategori cukup, dan untuk toleransi risiko investasinya mendapat kategori cukup. Dan berikut evaluasi modelnya dengan rule of thumb Hair, Gozali, dan juga Hensler. Berikut untuk rule of thumb di auto model terdapat validitas convergen dan juga validitas diskriminan dan juga reliabilitas. Dengan loading factor lebih besar dari 0,6 untuk eksploratif, lalu ada average variance expected lebih besar dari 0,50, cross loading lebih dari 0,70, phonologic criterion akar kuadrat AP lebih besar dari korelasi antar konsep latennya. Untuk heterotrade monotrade ratio atau HTMT kurang dari 0,90, untuk kelompok alfanya lebih besar dari 0,6, dan juga untuk composite reliability-nya lebih besar dari 0,6. Dan berikut untuk rule of thumb inner model di R-square ada di lebih besar dari 0,75 untuk model kuat, 0 sampai 0,74 untuk model moderat, dan 0,25 sampai 0,49 termasuk model yang lemah. Selanjutnya ada F-square, lalu Q-square predictive relevance, yaitu lebih besar dari 0 maka terdapat predictive relevance, dan juga untuk signifikasinya dengan t-value 1,96 untuk level signifikasi 5%. Dan berikut hasil pengujian auto model, berikut untuk tabel auto loading, cross loading, model criterion, uji HTMT, dan juga uji reliabilitas. Dan berdasarkan nilai auto loading, setiap indikator telah melebihi 0,5 sehingga dinyatakan valid, yaitu untuk loading factorsnya dan juga untuk nilai atas setiap indikatornya. Selanjutnya untuk cross loading pada setiap konstruk yang diukurnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi terhadap konstruk lain sehingga dinyatakan valid juga. Lalu untuk nilai alfa kuadratnya pada funnel criterion juga lebih besar dibandingkan konstruk lainnya. Untuk nilai HTMT-nya juga lebih kecil dari 0,9 sehingga dapat dinyatakan valid. Dan untuk nilai tambah alfa dan juga composite reliability juga telah memenuhi ambang batas sehingga dinyatakan reliable. Berikut untuk hasil pengujian inner model dengan R-square, F-square, Q-square predict, dan uji model fit. Berdasarkan nilai R-square, model dapat menjelaskan 65,9% untuk konstruk pengungkapan informasi dan juga 35,8% untuk toleransi risiko investasi. Dan berdasarkan nilai F-square-nya dapat disimpulkan bahwa setiap variabel independen memiliki kekuatan pengaruh yang berbeda-beda. Dan selanjutnya untuk Q-square predict telah lebih dari 0 sehingga menandakan kemampuan model dapat memprediksi nilai indikator secara baik. Dan untuk nilai NFI dan juga SRF telah memenuhi batas sehingga model dianggap fit. Berikut hasil pengujian hipotesis mulai dari hipotesis 1 sampai hipotesis 9, dan dapat dilihat bahwa sebagian besar hubungan antara variabel itu memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik,
sehingga menandakan dari 6 dari 9 hipotesis dapat diterima. Namun terdapat 3 hipotesis yang tidak diterima, yaitu untuk hipotesis 1 karena ternyata hubungannya signifikan dan negatif. Untuk hipotesis 3 juga memiliki hubungan yang signifikan dan negatif, dan untuk terakhir hipotesis 6 yaitu tidak signifikan. Berikut pembahasannya. Pertama kita melihat dari pengaruh literasi keuangan terhadap toleransi risiko investasi, dan kita bisa melihat bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap toleransi risiko investasi. Artinya semakin tinggi literasi keuangan maka semakin rendah juga tingkat toleransi risiko, yang berarti investor sebelumnya semakin mengerti tentang keuangan maka mereka cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi yang berisiko. Selanjutnya, untuk pengaruh literasi digital terhadap toleransi risiko investasi, literasi digital memiliki pengaruh signifikan positif terhadap toleransi risiko investasi. Artinya, investor dengan literasi digital yang tinggi cenderung memiliki tingkat toleransi risiko investasi yang tinggi juga, terutama dalam produk-produk fintech. Selanjutnya, jenis kelamin memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap toleransi risiko investasi. Hal ini juga sesuai dengan temuan sebelumnya bahwa pria cenderung memiliki tingkat toleransi risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita. Untuk FOMO ternyata memiliki pengaruh signifikan yang positif. Artinya investor dengan tingkat FOMO yang tinggi cenderung juga lebih berani untuk mengambil keputusan investasi yang tinggi juga. Dan berikut untuk pengaruh dari mediasi disiplin pasar pengungkapan informasi. Untuk literasi keuangan yang dimediasi oleh pengungkapan informasi memiliki pengaruh signifikan positif. Artinya investor dengan literasi keuangan yang tinggi akan mencari informasi juga sebelum melakukan investasi yang nantinya akan meningkatkan toleransi risiko investasi mereka. Selanjutnya, literasi digital yang dimediasi oleh pengungkapan informasi memiliki pengaruh yang tidak signifikan. Artinya, literasi digital sendiri belum tentu mendorong pencarian informasi sebelum melakukan investasi. Temuan ini pun didukung oleh Mas Hana bahwa ternyata tidak hanya dibutuhkan literasi digital saja, namun investor juga perlu dibekali dengan literasi keuangan untuk dapat melakukan keputusan investasi yang tepat. Selanjutnya, untuk jenis kelamin yang dimediasi oleh pengungkapan informasi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap toleransi risiko investasi. Artinya, perbedaan jenis kelamin ini mempengaruhi sejauh mana seseorang mencari informasi sebelum mengambil sebuah investasi, dan didukung bahwa ternyata wanita yang mendapat akses informasi yang baik dan juga didorong oleh penasihat keuangan yang wanita mendapat toleransi risiko yang lebih tinggi dan juga alokasi investasi yang lebih agresif. Dan selanjutnya, untuk FOMO yang dimediasi oleh pengungkapan informasi memiliki pengaruh yang signifikan positif. Artinya FOMO yang cenderung merasa tertinggal mencari informasi dan tren juga sebelum akhirnya mengakses informasi dan mendapat melakukan investasi dengan risiko yang tinggi. Dan selanjutnya, literasi keuangan, jenis kelamin, dan FOMO memiliki pengaruh signifikan positif secara simultan. Dan hal ini berarti bahwa disiplin melalui transparansi informasi berperan penting dalam membentuk perilaku investasi. Maka kesimpulan dari penelitian ini adalah literasi keuangan memiliki pengaruh negatif terhadap toleransi risiko investasi generasi Y dan Z. Selanjutnya, literasi digital memiliki pengaruh yang positif terhadap toleransi. Selanjutnya, jenis kelamin memiliki pengaruh yang negatif terhadap toleransi risiko investasi. Lalu untuk FOMO memiliki pengaruh positif terhadap toleransi risiko investasi. Selanjutnya, literasi keuangan yang dimediasi oleh pengungkapan informasi memiliki pengaruh yang positif terhadap toleransi risiko investasi. Selanjutnya, literasi digital yang dimediasi oleh pengungkapan informasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap toleransi. Dan selanjutnya, jenis kelamin yang dimediasi oleh pengungkapan informasi memiliki pengaruh yang positif terhadap toleransi. Selanjutnya, FOMO yang dimediasi oleh pengungkapan informasi memiliki pengaruh yang positif terhadap toleransi. Dan yang terakhir, literasi keuangan, jenis kelamin, dan FOMO memiliki pengaruh positif secara simultan terhadap toleransi risiko investasi melalui pengungkapan informasi. Dan berikut rekomendasi dan limitasi dari penelitian ini. Penelitian ini menjadi penguatan model multidisipliner karena menggabungkan aspek perilaku keuangan, perilaku digital, dan juga disiplin pasar. Lalu selanjutnya, mediasi pengungkapan informasi juga menunjukkan peran disiplin pasar yang signifikan, tidak hanya di institusi keuangan namun juga aktor pelaku yaitu investor sendiri. Dan karena limitasi penelitian ini yaitu cakupan wilayah yang terbatas
dilakukan dalam satu waktu dan juga dengan variabel yang terbatas, maka penelitian lanjutan dapat melakukan peluasan cakupan geografis, penggunaan data longitudinal, dan juga peluasan segmen investor serta variabel tambahan. Untuk rekomendasi aspek praktisnya bagi para investor muda, disarankan untuk aktif meningkatkan literasi keuangan dan mencari informasi sebelum melakukan produk investasi sehingga dapat melakukan investasi yang tepat. Selanjutnya untuk regulator diharapkan terus mengembangkan kebijakan dan program edukasi dan juga mendorong transparansi informasi dan juga perlindungan investor. Untuk perbankan dan juga lembaga keuangan disarankan tidak hanya layanan edukatif terhadap produk keuangan mereka, namun juga bagaimana menjadi investor yang baik. Dan yang terakhir, bagi institusi pendidikan diharapkan dapat menciptakan ekosistem pembelajaran keuangan yang adaptif terutama dalam perkembangan digital. Berikut daftar pustaka yang digunakan. Dan sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon bimbingannya dari Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih. Oke, terima kasih atas